Kalau saja kita tidak berusaha untuk kabur, mungkin Nipong tidak akan menebas kepalaku dengan dengan pedang gitu. Jadi aku emang sebenarnya nggak percaya sama gitu-gituan, biasa aja. Terus tiba-tiba pas kenal Risa cerita-cerita sama aku mulai kayak oke. Terus sebelum main film ini aku diliatin. Terus aku kayak oke, aku nggak mau lihat lagi. Terus tiba-tiba kemarin pas ke Bandung, aku ditanya mau nggak dibukain mata batinnya supaya bisa berkomunikasi dengan Peter dan itu. Aku izin dulu sih sama orang tua aku, boleh gak? Terus kata orang tua aku ya kalau kamu kuat sih terserah gitu kan. Cuma ya jangan lupa baca-baca, sholat dan segala macam gitu lah. Dibukain lah mata batinnya gitu kan. Ada kok di channel YouTube aku Wisata Mistis, itu diliatin aku proses pembukaan mata batinnya gimana dan segala macam. Iya pas setelah jadi kita jadinya ya udah akhirnya bisa lihat gitu. Cuma bisa lihatnya tuh nggak seperti yang orang-orang pikir ya, pas dibuka mata batin pas melek ada semua, enggak. Jadi untuk bisa ngelihat kita juga harus kuras energi sih. Makanya orang kadang yang bisa lihat suka bilang tuh capek gitu kan. Karena untuk bisa lihat kita kekuras energinya, dan si makhluk gaib itu juga mengeluarkan energi supaya bisa dilihat sama kita. Jadi nggak semua makhluk gaib itu bisa nunjukin wujudnya. Soalnya nggak punya energi yang kuat. Iya, gitu. Mana yang bisa liatin energi kita. Untuk pas awal aku dibuka mata batinnya, Peter CS itu nggak bisa aku lihat karena mereka nggak bisa transfer energi mereka ke aku. Energi mereka nggak sekuat itu untuk bisa aku lihat, karena aku first timer banget dibuka mata batin kan. Jadinya pas wisata mistis yang aku lihat yang serem-serem, bukan yang pengen aku lihat gitu. Kenapa yang gue lihat yang serem-serem, bukan yang pengen gue lihat. Yang pengen lihat kan Peter CS. Cuma pada saat itu Peter CS belum bisa mentransfer energinya. Malah aku bisa ngeliat Peter CS setelah aku wisata mistis di rumah kayak ini gitu-gitu. Di kehidupan nyata aku sama Karissa kenal banget karena aku malah aku kemarin sempat ke Bandung, terus kita melakukan wisata mistis. Aku dibuka mata batinnya, believe it or not, terserah kalian. Tapi cuma aku bisa melihat sekarang karena sampai sekarang belum ditutup mata batinnya. Terus sekarang aku merasa seperti aku benar-benar Risa asli, bukan Prilly lagi. Sometimes di rumah aku kayak kadang suka oh my god, kenapa sih aku bisa lihat? Kadang aku kayak gitu. Dan jadinya makin sering berinteraksi malah sama Risa aslinya. Karena kalau misalnya aku ngeliat, aku kadang suka WhatsApp dia, Kak, aku kayak gini-gini. Terus atau kadang, Kak, kenapa ya aku migrain banget, kayaknya ada something yang ngikutin aku, bla bla bla. Jadinya sekarang ini aku sering intens berhubungan sama Risa gitu. Selama proses Risa nemenin lewat WhatsApp gitu sih, kayak aku selalu aktif menghubungin dia karena kan aku jadi Risa. Jadi aku harus benar-benar persis bahkan sama kayak dia kan. Aku nanya sama dia, gimana kakak kalau takut, rasanya gimana ngeliat hantu. Terus kayak aku ngobrol sama dia di telepon apa supaya aku bisa tahu intonasi dia kalau ngomong tuh gimana, temponya gimana. Jadi aku kalau pas jadi Risa, tempo bicara aku saat aku jadi diri aku sendiri beda kan. Jadi ya terus aku juga ngeliat interviewnya Risa di YouTube ya supaya aku tahu lah cara dia ngomong tuh gimana, attitude dia gimana ya. Oke, sinopsisnya diawalkan di saat Risa masih muda ya. Di sana dari Risa muda udah bisa melihat ya, udah bisa berhubungan dengan makhluk gaib. Dan setelah itu diceritakan 9 tahun kemudian Risa sudah besar, dan di saat tragedi yang terjadi di rumahnya Risa saat itu, ya Risa berhubungan langsung sama makhluk gaib. Kebetulan saya ada di sana, saya jadi kerasukan. Ya. Jadi pokoknya intinya si Risa ini adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan hantu dari kecil. Dari kecil dia berteman dengan 5 sosok hantu, Peter, Hans, Hendrik, William Johnson. Dia dan awalnya dia mengira 5 makhluk ini bukan hantu karena namanya anak kecil nggak ngerti kan. Tapi pas akhirnya
mamahnya merasa ini aneh, nih anak aneh nih kok sering ngomong sendiri, sering main sendiri. Akhirnya dipanggil lah kiai untuk menutup mata batin Risa. Ditutup, dikasih lihat sosok aslinya si Peter dan lain-lain itu ternyata itu hantu. Akhirnya Risa udah nggak mau ngeliat mereka lagi. 9 tahun kemudian Risa ini 9 tahun kemudian ceritanya Risa udah pindah keluar dan segala macam. Itu memang aslinya Risa keluar dari rumah itu. Terus dia balik lagi untuk menjaga neneknya. Kembalilah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bukan hanya berteman tapi melawan ada makhluk lain kan selain Peter dan lain-lain itu. Karena kan kalau kita bisa melihat hantu, kita bisa melihat semuanya, bukan cuma bisa melihat yang kita mau aja. Nah, akhirnya ketemulah sosok yang emang jahat gitu. Akhirnya Risa melawan si sosok jahat itu dengan bantuan Peter, Hans, Hendrik, Peter jadi ada di situ. William. Iya, jadi ini kan emang cerita tentang Peter, Risa gitu, perjuangan Risa dan Peter melawan sosok yang jahat gitu. Nah ya, ada judul itu Story of Peter, itu lagunya Risa yang menceritakan tentang si Peter yang suka ngikutin dia gitu. Ada sebuah lagu juga yang mendatangkan makhluk-makhluk itu ya? Iya, kalau misalnya mau ngedatengin Peter, itu tinggal nyanyi aja lagu Boneka Abdi gitu. Cuma kalau nyanyi Boneka Abdi yang datang bukan Peter sih, aku yang datang cuma William sama Johnson, karena dari 5 orang itu yang suka sama aku cuma Johnson. Jadi kayak kalau aku nyanyi itu di rumah iseng, yang datang Johnson. Tahu Peter Chase itu hidup saat di zaman perang ya, di saat penjajahan Belanda. Ya, di saat penjajahan Jepang, Jepang. Jadi mereka itu menurut cerita mereka yang mereka ceritakan ke aku, langsung ya. Mereka itu yang meninggal karena diculik sama tentara Jepang, terus mereka berusaha kabur, dibunuh lah pakai pedang gitu. Jadi ya anak-anak Belanda kan diculik-culikin tuh sama tentara Jepang. Sebenarnya mereka bilang sih, kalau saja kita tidak berusaha untuk kabur, mungkin Nippon tidak akan menebas kepalaku dengan pedang gitu. Mungkin cara matiku akan lebih terhormat lagi dari ini gitu kan. Tapi karena kita berusaha untuk kabur dan berusaha untuk mencari orang tua kami, jadi Nippon marah gitu. Jadi Nippon marah gitu. Terus yang lucu si Johnson sih. Si Johnson ngomong gini, kenapa sih aku harus jatuh sebelum aku mati? Akhirnya kan gigi aku ompong. Dia ompong. Jadi bilang, coba saja aku mati saat aku sebelum jatuh, pasti ya sekarang gigiku utuh. Karena kan kalau misalnya giginya ompong kan terus dia mati kan gak nunggu lagi kan. Jadi kayak aku benci sekali kenapa aku harus terjatuh saat aku mati. Nggak jauh beda sama gimana ya, anak-anak aja biasa, anak-anak bule aja, anak-anak bule. Belanda. Cuma kalau Johnson itu nggak terlalu jauh beda sama yang Kevin yang jadi Johnson di film Danur. Cuma bedanya Johnson rambutnya pirang, terus lebih kecil lagi, lebih pendek. Ya karena pertama kali dia dipanggil, dia yang paling megangin rok aku. Terus kayak aku pernah nggak manggil dia, terus tiba-tiba aku lagi nonton film gitu di laptop, terus tiba-tiba dia datang gitu. Ya pertamanya aku ngira aku digangguin, diteror, ternyata dia diajak main doang. Serem ya. Di cerita ini sih enggak, karena si Andri, karakter saya sebagai Andri tidak bisa melihat langsung. Dia justru yang pertama kali Andri melihat itu di saat ada suster yang datang ya. Itu dia makhluk satu lagi yang melawan. Ya. Suster yang datang untuk menjaga Riri. Tahu-taunya suster itu makhluk gaib. Karena saya nanya Risa, ada suster siapa? Susternya datang ke sini, mana susternya? Nggak ada, nggak kelihatan, cuma Risa aja sama Riri yang bisa lihat. Iya, jadi dia tuh nggak bisa lihat apa-apa.